Oke, sudah di record. Oke. Udah. Baik, kita Oke. mulai saja ya pertemuan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak Ibu, rekan-rekan eh, kelompok A ya. Pada siang hari ini kita akan membahas tugas yang diberikan dalam kuliah kepabeanan. Kita akan membahas materi tentang tanggung jawab bea masuk. Untuk mempersingkat waktu, maka pertemuan ini akan langsung saja kita mulai dengan penyampaian presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Taufik. Kepada Pak Taufik, dipersilakan Pak Taufik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya buat teman-teman. Mohon izin Bapak Ibu sekalian ya, menindaklanjuti tugas dari dosen kita ya, Pak Sabtono. Eh, Seperti yang disampaikan beliau ya, bahwa akan dibagi kelompok, terdiri dari beberapa kelompok ya. Dan alhamdulillah kita di ini ya, di apa, dipercaya untuk sebagai kelompok A. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, instruksi Pak Sabtono kemarin ya, kalau yang saya tangkap, yang menjadi perhatian beliau, tugas tugas kita itu di di nomor 5 ya, nomor 5 terkait dengan pelanggaran tanggung jawab biaya masuk. Bapak Ibu sekalian, saya lebih spesifik lagi ya, menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan tugas kita. Yang pertama mungkin saya izin share dulu ya. Kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Mbak diulang Kelihatan share-nya Pak. Pak. Belum kelihatan. Oh, sebentar, saya share ulang ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Belum, Pak. Nah, sudah Pak, sudah. Kalau Silakan. ya, kalau di saya udah nampak nih. Sudah, Sudah ya. sudah Pak. Silakan Pak, lanjut. Eh, Bapak Ibu sekalian ya, kemarin disampaikan sama beliau, dibagi beberapa kelompok ya, dan kita mendapat kepercayaan untuk kelompok A yang terdiri dari beberapa anggota ya, totalnya ada 7 ya. Alhamdulillah semuanya bisa gabung di siang ini. Izin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, berdasarkan soal yang disampaikan oleh Pak Sabtono, saya melihatnya dari sisi perusahaan, perusahaan ada namanya PT SPL ya. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama perusahaan itu sendiri, yang kedua latar belakangnya, terus yang ketiga modus operandi, terus yang kelima kerugian negara, dan yang terakhir implikasi hukumnya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mempersingkat waktu ya karena deadline-nya kan 5 menit untuk pelaksanaan ini. Yang pertama mungkin kaitannya dengan nama perusahaan ya, atau eh, latar belakang perusahaan. PT SPL merupakan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah terbiasa ya, teman-teman yang biasa di marketing atau di bagian manapun, biasanya ada kawasan kawasan berikat yang di mana di situ ada pihak pabeannya ya, pihak bea cukainya. Eh, Kawasan berikat ini yaitu fasilitas fiskal di mana barang impor bebas bea masuk dan PPN asalkan digunakan untuk tujuan ekspor ya. Jadi yang kita garis bawahi tujuan ekspor ya teman-teman. Artinya kalau ekspor itu kan dari Indonesia ke luar negeri. Yang kedua mungkin identifikasi masalah. PT SPL menyalahgunakan fasilitas kawasan berikat yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, eh, dengan modus melakukan ekspor fiktif ya, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 111 miliar akibat pembebasan bea masuk dan PPN yang tidak seharusnya diberikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawasan berikat itu kan menjadi target dari bea cukai ya pabeannya.
di mana di situ eh, pajak negara, ya pajak negara eh, potensi untuk dijadikan pendapatan negara. Yang tentunya kalau pajak negara akan kembali ke kita semuanya sebagai warga Indonesia akan mendapatkan fasilitas-fasilitas lain dari hasil pajak negara. Eh, Identifikasi masalah yang saya garis bawahi di sini ada 118 miliar kerugian ya akibat pembebasan biaya masuk. Terus mengenai pengumpulan informasi, fasilitas kawasan berikat memberikan pembebasan masuk dan PPN untuk bahan baku yang diolah dan hasil akhirnya diekspor ya. Yang dilakukan oleh PT SPL di sini ekspornya ekspor fiktif ya, barang tidak benar-benar diekspor tapi dijual pasar lokal. Jadi seolah-olah barang itu diekspor tapi kenyataannya tetap dijual di pasar lokal. Peraturan yang menjadi apa ya menjadi tanggung jawab yang harus ditanggung oleh PT SPL itu terkait dengan PP nomor 32 tahun 2009 tentang kawasan berikat. Yang kedua, mungkin menyalahi Undang-Undang Kepabeanan, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Jadi, Bapak Ibu sekalian, PT SPL ini melanggar dua aturan ya. Yang pertama PP nomor 32 dan yang kedua Undang-Undang Kepabeanan. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan instruksi dosen kemarin, pada saat menganalisa penyebab kerugian negara dan lain sebagainya, kita harus mengacu kepada 6 faktor ya, material, mesin, metode, money, dan modal nature ya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari mainnya dulu ya. Yang pertama mungkin manajemen perusahaan secara manipulasi data ekspor untuk hindari pajak. Tadi Bapak Ibu sekalian, seolah-olah melakukan ekspor, tapi realitanya tidak. Dengan ya gimana caranya ya itu tadi memanipulasi data-data ekspor ya. Terus yang kedua, dari pihak PT SPL sendiri, karyawan tidak memahami perbedaan ekspor beneran atau penjualan lokal. Jadi edukasi terhadap karyawan. Terus yang ketiga, tidak ada internal audit yang mengawasi aktivitas kawasan berikat. Jadi seandainya ada internal audit yang tentunya bisa mengingatkan teman-teman yang tidak mempunyai apa ya knowledge tentang kepabeanan, saya yakin dari sisi internal audit inilah yang bisa menjawab semuanya ya, sehingga tidak terjadi kecurangan. Yang keempat, tidak ada pembedaan fisik antara barang untuk ekspor dan barang untuk lokal. Jadi disamakan semua nih dari sisi materialnya ya. Bahan baku yang bisa digunakan untuk diproduksi apa saja dan tidak spesifik untuk tujuan ekspor. Ya ini bentuk-bentuk kesalahan ya yang dilakukan terhadap pihak SPL ya. Terus produk akhir bisa dijual kembali lokal tanpa kelihatan ilegal. Jadi tanpa kelihatan ilegal ya. Jadi seolah-olah barang itu uh, yang seharusnya diekspor itu dijual di dalam negeri, tentunya nantinya berakibat apa ya? Berakibat hukum ya endingnya ya. Terus dari sisi mesinnya, yang pertama sistem inventory tidak akurat atau tidak real time. Terus yang kedua, sistem pelacakan barang tidak canggih, tidak bisa tahu barang itu lari kemana. Terus yang ketiga, CCTV di lokasi tidak online atau mudah dimanipulasi. Nah, ini faktor mesin ini yang sangat dominan ya. Bisa jadi mesin dan manusianya sendiri, ibaratnya kalau istilah teman-teman di pabean itu ya ini kong kali kong nih antara yang menggerakkan dan mesin yang digerakkan. Terus dari sisi metodenya sendiri, SOP logistik dan distribusi tidak dijalankan dengan disiplin. Terus yang kedua, dokumen ekspor bisa dibuat palsu atau tidak diverifikasi silang atau ekspor fiktif. Yang ketiga, tidak ada proses validasi stok masuk, produksi dan ekspor aktual. Kalau saya ngeliat dari sisi metodenya ini tidak menggunakan ini ya sistem informasi manajemennya. Kalau biasanya kan di dalam suatu perusahaan itu ada SIM apa ya SIM aset dan lain sebagainya. Ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus dari sisi maninya, perusahaan ingin hemat pajak, ambil jalur pintas dengan ke lokal tanpa izin. Otomatis kalau di lokal itu kan
Eh, Artinya apa? Barang itu eh, yang seharusnya barang impor yang dikenakan biaya masuk dinyatakan bahwa adalah barang lokal, tentunya akan bebas pajak. Yang kedua, potensi margin lebih tinggi pasar lokal dibandingkan ekspor. Yang ketiga, kepatuhan dianggap terlalu besar, misalnya bayar pajak, urus ekspor impornya, urus ekspor resminya. Terus yang terakhir, method nature-nya, lingkungan bisnis sekitar mendukung jalan pintas. Yang kedua, pengawasan dari otoritas terbatas, sampling atau kurang personal. Terus yang terakhir ada budaya permisif nih terhadap pelanggaran, misalnya asal aman mentalitas. Ini yang terakhir ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Ini tentunya bertentangan dengan apa keinginan dari pihak bea cukai atau pihak bagian. Jadi saya berharap yang saya bisa lihat dari aktivitas ini ya, kita yang bergerak di dunia logistik diharapkan berhati-hati ya terhadap aturan-aturan yang ada, patuhi aturan yang ada, pastikan bahwa kita bebas dari hal-hal yang sifatnya negatif atau fiktif. Adapun evaluasi dan rekomendasi selisih, yang pertama solusi, yang pertama audit dan pengawasan, eh, yang kedua penegakan hukum. Kalau dari sisi audit dan pengawasan mungkin kita berkaca dari perusahaan ini ya, eh, perlu penguatan sistem pelacakan barang atau trackingnya yang berbasis digital, di mana pada saat eh, kita mengaudit, melacak suatu barang itu semua bisa bisa kita buat secara transparan. Terus yang kedua, audit rutin oleh bea cukai terhadap perusahaan penerima fasilitas KB. Jadi bea cukai Bapak Ibu sekalian ya, saya sedikit menambahkan bahwa dari sisi bea cukai sendiri eh, sudah dilakukan mutasi secara rutin ya. Jadi pihak bea cukai itu tiap 6 bulan orang-orang yang berdinas di berikat di pelabuhan maupun di bandara itu diputar atau rolling secara secara rutin setiap per 6 bulannya. Jadi artinya apa? Pada saat kita di 6 bulan pertama ketemu sama si A, si B, si C, pada saat 6 bulan kedua kita tidak akan ketemu dengan orang yang sama ya. Terus masalah penegakan hukum, eh, tindakan tegas ya pelanggaran, sanksi pidana dan administratif sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, terus blacklist perusahaan daftar penerima fasilitas serupa di masa depan. Jadi eh, dampaknya bagi perusahaan SPL ini otomatis menjadi blacklist ya, dari sisi kepabeanan atau dari sisi tindakan hukum dan libat. Eh, Perusahaan ini bisa disegel, bisa ditutup atau diberikan sanksi lainnya, sanksi pidana buat para ownernya ya. Ada beberapa perbaikan yang perlu diperbaiki ya, yang terkait dengan perbaikan manajerial. Uh, yang pertama, perlu pelatihan dan edukasi bisnis bagi karyawan dan manajemen. Yang kedua, internal complaints unit untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Itu untuk perbaikan manajerialnya ya. Terus kebijakan dan regulasi, peninjauan ulang mekanisme pemberian dan pengawasan fasilitas kawasan berukat agar lebih efektif. Yang kedua, penerapan teknologi blockchain untuk transparansi kait yang menjadi tugas kita di kelompok A ya, kaitannya dengan biaya atau kepabeanan. Mungkin itu dari Bapak Ibu sekalian menambahkan atau ada. Baik, teman-teman, barangkali ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin pertemuan siang hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak Taufik atas presentasinya atau pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Taufik dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Selamat menjalankan aktivitas. Nanti rekamannya saya share di grup ya.
Baik, Pak Rahmadi, terima kasih. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Baik, Rahmadi, Pak Taufik, ya, Pak Dita. Bikin Mas, bisa Pak di-capture Giri, nggak? terima kasih. Bisa di-capture Pak. nggak ini? Di-capture dulu ya? Foto dulu Capture ya? boleh? Ya, Terima boleh, Pak. kasih Pak Taufik Kumis. Ya, di-capture dulu ya, di foto.